sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita mengembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba ala 'abdihi wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Hadratil afadil al-'izza, para alim, para ulama, para habaib, para guru, wabil khusus guru kita Ustaz Sa'amin bin Haji Ma'ruf, Habib Alwi, Habib Zaki, dan Habib Abdullah, orang tua kita Bapak Haji Rohmani beserta rombongan 4 bis katanya. Bismillah maksudnya, 4 orang baca bismillah semua. Para guru Ustaz Dafa, kemudian juga ada iklan itu, iklan Dora. Bapak Kepala Lingkungan, Bapak RT dan seluruh hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini bermuajahah untuk melaksanakan pembukaan pengajian. Miftahul khair itu artinya juga kunci atau pembuka kebaikan. Miftahul khair sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Sa'amin, ini sudah berdiri lebih dari 5 tahun, betul Ustaz ya? Murid-muridnya itu sebagian besar udah jadi guru. Ada yang guru ngaji, ada yang guru sulap. Ferry mana Per? Dia bisa sulap itu, bisa sulap. Ada ngisi di mana-mana pokoknya. Kadang-kadang ngisi pengajian, kadang-kadang yang ngisi galon. Ya pokoknya yang kira-kira bermanfaat untuk banyak orang, inilah yang memang pengen diciptakan oleh guru-guru kita. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, yang penting itu anfa'ukum linnas, khairukum anfa'ukum linnas, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya kalian itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk banyak orang. Kalau yang memang bermanfaat dengan ilmunya, ngajar alif-alifan, sekarang Iqra, mungkin ada lagi metode baru namanya qiraati. Kalau memang manfaatnya ada di situ, maka itu terbaik untuk dia adalah ngajar. Kalau memang orang yang kerjanya di kantor dan dia bermanfaat untuk berjalannya semua kegiatan-kegiatan atau operasional yang ada di kantor, ya memang tempatnya di situ. Begitu juga pekerja-pekerja atau saudara-saudara kita lain yang pekerjaannya memang menuntut manfaat dia untuk ditunaikan. Maka apapun pekerjaannya, maka yang paling baik itu adalah yang paling bermanfaat untuk banyak orang. Majelis Miftahul Khair ini sebenarnya merupakan satu partner dari Zahratul Buldan. Jadi saya cerita sedikit nih Bapak hadirin. Alhamdulillah Zahratul Buldan ada yang hadir di sini, Bang Zamroni,
ada Mas Paryono, ada Bang Lutfi juga, 3 orang ya kalau nggak salah, atau ada juga yang mungkin tidak tercatat dari makhluk gaib. Zahratul Buldan itu partner, Miftahul Khair ini sebagai partner. Dulu waktu zaman Syekhul Walid, orang tua saya yaitu Njid ya, Maksum Nasuha, Zahratul Buldan ini sudah berjalan lama sejak saya kecil. Ngajinya ya malam Sabtu. Ngajinya malam Sabtu. Nah kemudian setelah berpuluh-puluh tahun mungkin ya, kemudian baru ada Miftahul Khair. Miftahul Khair ini Ustaz Amin minta dinamakan, minta diberikan nama untuk majelisnya, di mana di sini juga ada pengajian anak-anak ya Ustaz. Ada pengajian anak-anak, gitu juga ada pengajian rutinnya sama seperti Zahratul Buldan. Kalau malam Sabtu gilirannya JB, Miftahul Khair ikut ke JB, kadang ke Sanggar, kadang ke Pendopo, ke rumah. Kalau giliran memang yang ngambil Miftahul Khair, maka Zahratul Buldan ikut juga. Jadi ini 2 partner. Kemarin saya tanya, ini bagaimana JB sama Miftahul Khair? Kayaknya udah 2 tahun di ICU, jadi nggak sadar lagi, koma katanya, lagi koma, nggak mulai. Setahun kemarin memang sudah belum mulai mengaji lagi, belum mulai kita rutinan lagi. Saya tanyakan, ya insya Allah dah Ustaz, insya Allah tahun ini kita mulai lagi. Di perjalanan terakhir Zahratul Buldan, perjalanan terakhir Miftahul Khair, itu kita sama-sama baca Tafsir Jalalain dan kitab Husnul Hamidiyah. Saya sedikit membahas tentang kitab Al-Husnul Hamidiyah. Ini satu kitab tauhid yang pernah satu waktu saya ceritakan kepada seorang alim di daerah Ceger. Dia tanya, ente nerusin Walid apa? Ngaji apa? Saya sebutin beberapa kitab. Nah kemudian begitu saya sebutin Al-Husnul Hamidiyah, itu kitab cakep katanya, kata beliau nih, itu kitab cakep. Saya yakin ente nggak belajar tuh di pesantren. Memang betul hadirin, kitab Al-Husnul Hamidiyah itu jarang dipelajari di pesantren-pesantren. Kemarin saya mendapat informasi lagi, dan ini diiyakan oleh Ustadz Yasin. Kata Ustadz Yasin, memang nggak hadir Ustadz Yasin malam ini. Kata Ustadz Yasin, memang Husnul Hamidiyah itu kitab yang langka, jarang orang baca. Hadirin jamaah rahimakumullah, Al-Husnul Hamidiyah kitab yang membahas tentang tauhid. Ada banyak dalil-dalil berupa dalil sunnah atau hadis yang menjelaskan tentang mukjizat Rasulullah, menjelaskan tentang keesaan Allah, sifat-sifat Allah, sifat-sifat malaikat, yang semua menuntut kita untuk percaya. Sekarang saya tanya sama bapak, saya tanya sama ibu-ibu, bapak-bapak hadirin semua di sini. Ibu percaya nggak, bapak percaya ada orang yang hidupnya nggak pernah makan, nggak pernah minum, tapi ya hidup terus? Percaya apa nggak tuh Bu? Bu, percaya apa nggak? Nah itu namanya apa tuh? Mustahil atau apa namanya kalau gitu? Mustahil. Kata kita mustahil tuh yang begitu, mustahil. Ada misalnya orang yang bisa sholatnya di atas air, nggak basah, bukan di atas air dia banjir, bukan. Kira-kira itu mungkin atau enggak tuh yang begitu? Mungkin atau mustahil? Mustahil juga. Nah dalam kitab Al-Husnul Hamidiyah itu bisa diajarkan, kita diajarkan untuk membuat peta dalam pikiran kita, membuat peta dalam akal kita. Dalam akal kita ini harus ada 3 hal, harus kita petakan. Kalau zaman sekarang di laptop itu ada folder-foldernya, harus kita buat folder masing-masing, di partisi atau dibuat folder lah paling enggak. Yang pertama ada sesuatu yang disebut wajib akli. Wajib akli ini artinya sesuatu yang tidak bisa tidak, wajib itu wujud dan wajib itu ada. Dan wajib seperti itu, benar adanya.
Ini sesuatu yang sifatnya wajib akli. Ini antara lain adalah keesaan Allah, wahdaniyatullah atau keesaan Allah. Ini hukumnya wajib. Allah Tuhan itu wajib satu, dan itu bisa dinalar secara akal hadirin. Itu bisa kita nalar secara akal. Yang namanya Tuhan itu wajib satu. Kalau dua namanya bukan Tuhan, apalagi tiga namanya koalisi. Kalau empat namanya apa? Pengurus namanya kalau gitu. Jadi apa? Kepengurusan alam semesta namanya. Jadi empat-empatnya Tuhan apa bukan? Bukan. Kenapa? Karena empat-empatnya lemah. Empat-empatnya lemah, karena kelemahannya maka saling membantu. Berarti empat-empatnya Tuhan atau bukan tuh? Bukan. Akal kita ini mewajibkan yang namanya Tuhan itu satu. Kalau lebih dari satu pasti bukan Tuhan. Taruhlah ada Tuhan dua misalnya, dua-duanya sama kekuatannya atau dianggap sama, tetap itu harus berantem misalnya, dan tetap harus ada yang menang itulah yang jadi Tuhan. Secara akal kita harus meyakini, dan secara akal kita harus mewajibkan bahwa Tuhan itu emang satu. Ini agama Islam, agama yang sesuai dengan fitrah kita, bahwa secara akal sehat, kalau akalnya memang akal sehat yang memang terjaga fitrahnya, maka pasti mewajibkan bahwa Tuhan itu satu. Nggak mungkin Tuhan banyak. Kalau banyak pasti namanya bukan Tuhan, namanya organisasi. Ngurusin langit aja pakai organisasi, ngurusin bumi pakai organisasi, namanya lemah semuanya, berarti bukan Tuhan. Wajib akli antara lain Tuhan wajib satu. Kemudian diantara yang wajib akli hadirin, contoh di luar contoh tauhid, naik ke atas wajib akli. Betul atau betul? Naik ke atas itu wajib. Jangan diam jangan. Pegang pisang mau pegang gelas ya. Udah nggak usah pegangin apa-apa aja. Tuhan itu wajib akli. Contoh yang lain di luar tauhid misalnya naik ke atas, bu, naik ke atas wajib akli. Turun ke bawah wajib akli. Wajib akli itu. Nah kemudian contoh lain misalnya ibu lahir mendahului anaknya, wajib akli. Kebalikan dari semua itu namanya mustahil akli. Ini harus kita bikin folder dalam akal kita. Ada yang namanya wajib akli, contoh-contohnya yang tadi saya sebutkan. Lawannya namanya mustahil akli. Kita balik sekarang yang mustahil. Tuhan wajib satu, wajib akli. Berarti mustahil Tuhan lebih dari satu. Naik ke atas berarti mustahil naik ke bawah. Turun ke bawah wajib, berarti mustahil turun ke atas. Ibu lahir mendahului anaknya, wajib, berarti mustahil ibu atau anak lahir ngeduluin ibunya, mustahil. Di antara folder wajib akli dan folder mustahil akli, ini ada yang namanya jaiz akli. Jaiz akli ini sesuatu perkara-perkara yang sifatnya boleh terjadi, boleh wujud, boleh enggak. Yang tadi saya sampaikan di awal, ada makhluk Allah atau ada sesuatu yang tidak makan, tidak minum, tapi bisa hidup. Itu bukan mustahil, Bu. Bukan mustahil. Tapi maksudnya mana? Maksudnya jaiz. Kenapa? Ada buktinya. Malaikat Jibril memang pernah makan? Kagak makan, saudara. Malaikat-malaikat itu semua ada yang ngopi, enggak ngopi semuanya. Sampai hari kiamat tetap hidup. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sifatnya itu tidak kita kenal atau akal kita asing, gharib istilahnya, akal kita asing, maka ini disebut sebagai jaiz, disebut sebagai sesuatu yang boleh terjadi, boleh tidak. Nah, kembali kepada permasalahan jaiz akli. Jaiz akli ini adalah segala sesuatu selain wajib dan selain mustahil, jaiz akli.
Mukjizat-mukjizat Rasulullah yang disebutkan dalam kitab Al-Husunul Hamidiyah dan kitab-kitab yang lain, ini adalah masuk dalam folder atau dalam ranah jaiz akli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membelah bulan. Pernah dengar ceritanya, Pak? Itu adalah masuk ranah jaiz akli. Nggak bisa kita bilang mustahil itu, enggak. Karena itu bukan contoh atau bukan sesuatu seperti ibu lahir mendahului anaknya. Bukan contoh seperti naik ke bawah, bukan. Bukan contoh seperti turun ke atas, bukan. Dibelahnya rembulan oleh Rasulullah, dibelahnya lautan oleh Nabi Musa alaihissalam, ini adalah sesuatu yang sifatnya jaiz, bukan mustahil. Namun akal kita, Bapak hadirin, ini rupanya serius amat ini. Sambil ngopi apa sambil ngopi? Jangan main hadro, nggak kedengeran ntar saya. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membelah bulan, Nabi Musa alaihissalam membelah lautan. Ini adalah sesuatu yang sifatnya jaiz, bukan mustahil. Orang sholat di atas air, ada wali terbang misalnya, waliullah ini bisa terbang, atau waliullah jalan dari sini ke Mekah cuma sekedipan, itu bukan mustahil, tapi itu jaiz, boleh ya, betul, boleh juga enggak, boleh terjadi, boleh juga tidak. Ini yang namanya jaiz akli. Hanya saja akal kita itu, yang namanya akal, Bapak, Ibu-ibu, yang namanya akal itu bekerja sesuai kebiasaan. Kopi biasanya warnanya apa? Warnanya apa? Hitam biasanya. Nah, kemudian disajikan kopi tapi warnanya ungu. Apakah itu mustahil? Tidak mustahil. Cuma apa? Akal kita asing aja, nggak biasa. Jadi sebutan untuk kopi yang warnanya ungu apa? Luar biasa. Begitu aja. Di luar kebiasaan. Sebutan untuk lautan yang dibelah, luar biasa. Sebutan untuk rembulan yang dibelah, luar biasa. Jadi jangan sebut mustahil ada orang terbang, mustahil ada wali sholat di atas air, jangan sebut itu. Karena itu bagian dari jaiz akli. Sebutannya bagaimana? Luar biasa, di luar kebiasaan. Akal kita cara kerjanya hanya merekam sesuatu yang sifatnya biasa. Biasanya kopi warnanya hitam, biasanya peci haji warnanya putih. Biasa begitu ada peci haji kemudian ada tulisan Jackmania-nya oranye lagi, itu jangan sebut mustahil yang begitu, jangan. Tapi di luar kebiasaan, di luar kebiasaan. Karena memang akal kita cara kerjanya merekam yang biasa-biasa saja atau yang sering terjadi. Mukjizat Rasulullah, kejadian-kejadian khariqil adah yang biasa dialami oleh para wali, ini bukan sesuatu yang mustahil, tapi sesuatu yang di luar kebiasaan. Maka sebutannya khariqil adah. Itu artinya di luar kebiasaan atau keluar, membelah kebiasaan. Adatnya orang itu harusnya nyelam, ini enggak, maka khariq lil adat atau lil adat. Yang seperti ini dibahas dalam Al-Husunul Hamidiyah. Makanya saya bilang sama Bang Jajam, sayang-sayang itu Bang Jajam kalau nggak dilanjutin. Ya sayang-sayang kalau nggak dilanjutin. Cuma kalau dilanjutin saya minta jangan malam Sabtu. Saya pindah, minta malam Minggu. Malam Minggu ya paling ya kayak begini dan nih. Jam 10 ya. Di dalam 3:30 Ustaz Amin. Pantesan dari tadi mau bangke, saya bilang bangke jam, ternyata itu jamnya mati itu yang di ini, yang di dalam majelis. Ya kira-kira jam segini dah, jam 9:30 kita mulai. Sayang kalau tidak dilanjutkan. Dalam kitab Al-Husunul Hamidiyah yang seperti ini diajarkan, dan kita juga diajarkan untuk membuat peta konsep dalam akal kita supaya kita mudah mempercayai mukjizat Rasulullah, supaya kita mudah untuk mempelajari tauhid, mempelajari akidah. Karena ilmu akidah atau ilmu tauhid itu ilmu yang memang sifatnya harus dipelajari, wajib, dan tidak boleh ikut-ikutan. Kalau Pak RT sholat, Pak RT ya,
Pak RT sholat, ngapa takbirnya kok begitu? Karena mengikuti Nabi Muhammad. Rukunya begitu kenapa? Karena mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa sujudnya begitu? Karena mengikuti Nabi Muhammad. Ibadah boleh ikut-ikutan, taklid istilahnya. Ibadah boleh ikut-ikutan, boleh taklid. Bagaimana akidah? Meyakini bahwa Allah itu satu, meyakini bahwa nabi-nabi Allah berikan mukjizat, meyakini bahwa orang-orang soleh seperti para wali itu Allah berikan karomah. Ini cara meyakininya adalah antara lain dengan membagi tadi, membagi pikiran kita dengan 3 konsep tadi. Diajarkan ini dalam kitab Al-Husnul Hamidiyah. Karena akidah tidak boleh taklid. Akidah kalau ditanya, bang, ente percaya nggak ada makhluk Allah, ada ciptaan Allah yang kagak makan, kagak minum, tapi hidup? Percaya, harus begitu. Yakin, yakin. Apa buktinya? Buktinya ayat Al-Quran sebutin. La ya'sunallaha ma amarhum. Kalau itu hubungannya adalah dengan selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Dan di beberapa riwayat hadis disebutkan bahwa malaikat bukan laki-laki, bukan perempuan, dan juga tidak makan dan tidak minum. Sebagaimana cerita yang ada dalam Al-Quran. Cerita ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat dan malaikat nggak makan. Hidup itu malaikat. Jadi bagaimana? Apakah itu suatu yang sifatnya mustahil? Bukan mustahil, tapi di luar kebiasaan, luar biasa. Kita harus bisa membuktikan dengan dalil, minimal dengan dalil akli. Dalil aklinya apa bang? Kalau ada makhluk Allah yang tidak makan, tidak minum, tapi bisa hidup, yaitu malaikat. Ya buktinya aja, matahari makhluk Allah, nggak makan, nggak minum, tapi bisa hidup hingga batas waktu tertentu. Cuma kadang-kadang hadirin, kita ini kan kadang-kadang terikat, masih dalam Husnul Hamidiyah. Kadang-kadang ini kita terikat atau terkungkung oleh hukum adat. Adatnya kalau orang nggak makan, lemas. Betul apa betul? Adatnya kalau orang nggak minum, aus. Adatnya kalau orang jomblo, ada yang jomblo sini? Uring-uringan. Adat. Tapi kenyataannya ada juga yang di luar adat atau di luar kebiasaan. Ada yang di luar adat dan di luar kebiasaan. Jangan khawatir, yang jomblo jangan khawatir, tenang aja. Jadi jomblo yang produktif. Imam An-Nawawi itu belum nikah, meninggal. Karyanya banyak. Imam An-Nawawi banyak contoh-contoh. Nabi Isa juga belum nikah juga. Jadi jomblo jangan putus harapan. Romannya kalau bulan Syawal ngelihat janur sedih aja ya jomblo ya. Undangan di mana-mana, kapan nih saya nih? Kapan bisa ngundang-undang kondangan, mulu kondangan kagak pernah ngundang. Dalam kitab Husnul Hamidiyah sedikit yang saya ceritakan antara lain itu. Kemudian yang kedua yang juga dibaca di perjalanan terakhir Miftahul Khair dan Zahratul Buldan itu adalah Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini karya ulama abad ke-15 Masehi, tahun 1400-an kira-kira. Dua orang ulama, yang satu namanya Jalaluddin, yang satu namanya Jalaluddin. Jadi namanya sama, saudara. Namanya yang satu Jalaluddin, yang satu Jalaluddin. Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin. Imam Jalaluddin yang pertama namanya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau mengarang tafsir tidak seperti biasanya, tidak seperti kecenderungan ulama pada waktu itu. Mulainya dari Al-Fatihah, kemudian berakhir di surat apa? Al-Fatihah, berakhir di surat An-Nas. Udah pada hafal semua kan ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Apa? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Bu? Sampai An-Nas berarti 30 juz. Alhamdulillah. Ulama-ulama pada waktu itu kecenderungannya mulai dari Al-Fatihah, kemudian terakhir sampai An-Nas. Tapi Imam Jalaluddin Al-Mahalli memulai kitab tafsirnya dari surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Yang tadi saya bawakan tadi di muqaddimah pembukaan.
Itu ayat pertama, itu surat pertama yang ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Terus beliau mengarang ini beberapa tahun sampai surat An-Nas terakhir, dan beliau mulai Al-Fatihah. Kalau di kitab terbitan lama tafsir Jalalain itu biasanya Fatihahnya di belakang, saudara. Biasanya Fatihah di belakang. Jadi habis An-Nas, Al-Fatihah, baru nanti yang depan tuh Al-Baqarah. Kitab-kitab dulu itu cetakannya Toha Putra gitu. Kalau sekarang kan udah Darul Fikr, udah Beirut cetakannya. Dulu cetakan-cetakan yang di Jawa Tengah, Jawa Timur itu biasanya tafsir Jalalain itu Fatihahnya di belakang. Jadi depannya itu Al-Baqarah. Ini untuk menandakan memang susunannya Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengarang kitab atau mengarang tafsirnya mulai dari surat Al-Kahfi sampai surat Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah dibahas, kemudian beliau wafat, dilanjutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi dua-duanya namanya Imam Jalaluddin. Dua itu kalau dalam bahasa Arab namanya isim tasniyah. Muhammadun Sayyidul Kaunain Wathaqalain. Kaunain artinya dua alam, maksudnya alam dunia dan juga alam akhirat. Nabi Muhammad adalah Sayyidul Kaunain, adalah pemimpin dua dunia atau dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Wathaqalain, dan Nabi Muhammad pemimpin dua makhluk, maksudnya adalah pemimpin jin dan manusia. Thaqalain di sini maksudnya adalah jin dan manusia. Dua, Kaunain, kemudian Thaqalain. Pernah dengar mungkin bahwa apa ibu-ibu, Darain, Sa'adatud Darain, itu artinya dua daerah, yaitu daerah akhirat dan daerah dunia. Mungkin juga ada yang pernah dengar Khairain atau Mutalazimain. Ini semua isim tasniyah yang punya arti dua. Jalal, dua orang, maka jadinya Jalalain. Jalalain ini dua orang, yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti memulai dari Al-Baqarah. Dimulai dari Al-Baqarah, lanjut sampai surat terakhir yang beliau selesaikan, yaitu surat Al-Isra. Surat Al-Isra bagian terakhir itu waqul hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhurri wa kabbirhu takbira. Sampai di situ Imam Jalaluddin ini mengemukakan bahwa ini adalah ayat yang terakhir yang saya tulis melanjutkan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dan beliau memuji pendahulunya, memuji Imam Jalaluddin Al-Mahalli di mana banyak ibarah-ibarah, banyak contoh-contoh, banyak kaidah-kaidah yang memang ditiru oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam menyelesaikan kitab ini. Namanya kemudian dikenal dengan Jalalain. Apa itu artinya Jalalain? Tafsir dua Jalal, yaitu dua imam yang namanya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah rahimakumullah, kitab tafsir Jalalain ini dibaca oleh Mujid, oleh Syekhul Walid. Ini di beberapa tempat banyak. Memang wiridannya adalah tafsir Jalalain. Yang dimaksud dengan wiridan di sini di pondok, dulu pondok Leteh Mbah Bishri Mustafa itu memang wiridannya adalah tafsir Jalalain. Begitu hatam ulang lagi, itu namanya wiridan. Wiridan baca tafsir Jalalain. Pondok Leteh itu sampai masa saya tafsir Jalalain masih jadi wiridan. Begitu juga Alfiyah Ibnu Malik dan Mutammimah. Yang tingkat bawahnya Jurmiyah, itu juga wiridannya. Hatam balik lagi begitu. Jadi kalau lama di sana bisa ngalamin beberapa kali hatam. Zaratul Budan sama Miftahul Khair udah hatam belum? Terakhir saya ingat Bang Jam, itu terakhir saya ingat surah Al-An'am kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah surat Al-An'am, habis Al-Maidah itu surat Al-An'am, itu kira-kira itu. Dalam tafsir Jalalain saya ingin bahas sedikit tentang Al-Fatihah. Fatihah itu artinya pembuka, karena ini pembukaan ya.
Maka saya akan bahas tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Kitab, hadirin, induknya Al-Quran. Ulama mengatakan bahwa seluruh isi Al-Quran itu ada dalam Al-Fatihah. Seluruh isi Al-Fatihah itu semua ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh isi Bismillahirrahmanirrahim itu ada di huruf ba-nya Bismillah. Dan huruf ba-nya Bismillah yang sudah rangkuman dari rangkuman, ringkasan dari ringkasan, intisari dari intisari, itu semua kumpul semua adanya dalam titiknya ba. Titiknya ba berapa, Bu? Bu, titiknya ba berapa, Pak? Satu. Satu inilah yang disebut dengan tauhid, yaitu nuqtatul wujud atau titik eksistensi. Pada paham gak ini ya? Eksistensi itu wujud maksudnya. Titik eksistensi atau titik wujud, di mana wujud alam semesta, baik yang sifatnya syahadah bisa kita saksikan maupun yang sifatnya gaib nggak bisa kita saksikan. Gaib itu ada, cuma nggak bisa kita saksikan aja, nggak bisa kita rasa dengan kulit, nggak bisa kita rasa atau dengarkan dengan telinga, nggak bisa kita lihat dengan mata, tapi ada, namanya gaib. Baik alam syahadah maupun alam gaib, ini semua tercipta dari satu titik yang namanya nuqtatul wujud. Analoginya, perumpamannya paling gampang begini, Pak. Kalau Bapak gambar gunung, zaman dulu SD gambar suruh gambar gunung aja ya. Padahal Jakarta kagak ada gunung. Ada gunung Sahari jauh banget. Itu juga belasannya Ancol udah. Gambar gunung. Kalau kita buat gambar gunung, nah kemudian biasanya ada jalanan tengah-tengahnya. Samping-sampingnya ada apa biasanya? Sawah, Bu ya. Ada sawah. Itu mulai wujudnya gambar itu dari titik apa dari garis biasanya, Bu? Dari titik. Demikian analoginya, bahwa segala wujud semesta ini mulai dari satu wujud, ini adalah tauhid. Satu wujud ini disebut dengan nuqtatul wujud atau titik keberadaan atau titik wujud dari seluruh alam semesta. Artinya tauhid ini adalah inti ajaran dari seluruh Al-Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, ringkasan tentang Al-Fatihah demikian. Satu waktu Rasulullah pernah mengatakan Al-Ikhlas thuluthul Quran. Al-Ikhlas itu sepertiganya Al-Quran. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen hatam Quran, pahalanya sama kayak hatam Quran, baca Al-Ikhlas. Berapa kali? 3 kali. Karena Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Sepertiga kali 3 berapa? 1. Berarti udah 1 kali hatam itu. Gimana yang halakumul farijah itu berapa kali hatam itu, Ustaz? Hatam mulu itu 100 terus dibaca tiap malam Kamis berapa kali hataman. Pahalanya tapi tetap kalau pahalanya betul, tapi kalau manfaatnya atau pengalaman yang didapat tentu berbeda. Orang kita aja jalan-jalan ya, kita jalan-jalan misalnya ke Ancol, itu kan beda pengalamannya masing-masing. Orang yang jalan-jalan ke Ancol naik Alphard sama jalan kaki beda apa sama, Pak? Beda pasti pengalamannya masing-masing. Tapi nyampe nggak? Nyampe. Pahalanya itu yang dimaksud tadi, pahalanya sama, tetap sampai. Pahalanya senilai itu cuma pengalaman, kemudian juga segala sesuatu yang menarik, segala sesuatu yang dialami itu tentu akan berbeda dari membaca Al-Quran keseluruhannya. Al-Ikhlas disebutkan sepertiganya Al-Quran. Kenapa Al-Ikhlas disebutkan sepertiganya Al-Quran? Karena di Al-Ikhlas itu hanya mengetengahkan, hanya membawakan tema tentang tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cuma tauhid saja. Al-Fatihah itu seluruhnya Al-Quran. Al-Fatihah adalah kandungannya seluruhnya Al-Quran. Maka disebut sebagai Ummul Kitab, disebut sebagai induknya Al-Quran, induknya Alkitab, yakni Al-Quran. Kenapa? Karena dalam Al-Fatihah ada 3 tema, yang ada tema besar yang ada dalam Al-Quran.
Tema besar dalam Al-Quran yang pertama itu tauhid. Maka kulhu disebut sebagai sepertiga karena cuma ada satu tema itu doang, yaitu tema tauhid. Ayat Fatihah yang mengetengahkan tentang tauhid, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ini tauhid. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, segala puji hanya milik Allah. Kalau udah hanya kan nggak ada yang lain, berarti tauhid itu hanya milik Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha, kalau udah maha itu udah nggak ada yang lain. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau udah maha itu berarti paling. Kalau paling ini cuma satu, nggak ada juara 1-2. Ada nggak juara 1-2 orang? Nggak ada. Juara satu pasti satu, paling itu pasti satu. Maliki yaumiddin, ini juga tauhid, satu-satunya yang menguasai hari pembalasan. Ini tema tauhid. Hadirin jamaah rahimakumullah, tema tauhid dari ayat 1 hingga ayat keempat yang tadi saya sebutkan, Maliki yaumiddin. Ini kalau kita renungkan, kalau kita baca dan kita angan-angan maknanya, ini kita menimbulkan rasa optimis, rasa bahwa kita benar-benar penuh harap pada Allah. Bahasa Arabnya itu roja, bukan roja radio ya, bukan roja radio, tapi roja yang artinya harapan penuh kepada Allah atau optimisme. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Itu kita penuh harap. Dengan nama Allah aku sholat, dengan nama Allah aku makan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang aku bekerja. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, artinya siapa aja Allah boleh kasih, siapa aja Allah tidak pilih kasih. Dan Allah Maha Penyayang artinya untuk orang-orang muslim, orang-orang beriman khususnya. Nanti di akhirat sayangnya Allah itu lebih, di akhirat khusus untuk orang-orang yang beriman. Ditegaskan lagi, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ditegaskan lagi bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi begitu sampai Maliki yaumiddin, artinya apa Pak? Yang menguasai hari pembalasan. Muncul itu rasa takut kita, yang menguasai hari pembalasan. Kalau di dunia ini mungkin Allah mewujudkan sifat-sifatnya, sifat Ar-Rahman atau bahkan sifat Ar-Rahim untuk kita orang-orang Islam, mewujudkan sifat hamdnya, yaitu pujian-pujiannya, mewujudkan sifat-sifat yang sifatnya itu indah, sifat-sifat jamal istilahnya Allah wujudkan di dunia ini. Tapi nanti di yaumiddin, di hari pembalasan, di hari kiamat, Allah mungkin akan memunculkan asma-asma Allah atau nama-nama Allah yang lain. Ada dua nama dari Asmaul Husna, ada dua kelompok dari Asmaul Husna. Yang satu disebut dengan kelompok asma-asma Allah, nama-nama Allah Jamal, sifat-sifat Jamal. Ada yang namanya Jamal di sini? Nggak ada ya. Jamal itu artinya indah. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Indah nggak Pak? Indah. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Indah nggak Pak? Ar-Rahman, Maha Penyayang. Ar-Rahim, Maha Pengasih. Indah. Kemudian Ar-Rauf, Maha Pengasih juga. Indah. Indah nggak Pak? Indah juga. Kemudian Al-Mu'min, yang Maha memberikan keamanan. Indah nggak Pak? Indah juga. Kemudian Al-Wahhab, yang Maha memberi. Indah nggak tuh? Indah. Ar-Razzaq, yang Maha memberikan rezeki. Indah nggak? Indah. Al-Alim, yang Maha memberikan ilmu. Indah nggak? Indah. Di dunia mungkin bisa muncul sifat-sifat itu, mungkin bisa Allah limpahkan sifat-sifat itu kepada kita dan pada hamba-hamba yang lain. Tapi nanti di akhirat mungkin juga Allah akan mewujudkan sifat-sifat jalalnya. Ada sifat jamal yang tadi saya sebut, ini sifat-sifat indah. Ada sifat jalal. Jalal itu artinya agung, maha besar, di mana Allah muncul dengan sifat Al-Aziz, yang maha menang. Menang, mau diakal-akalin sama manusia, mau diakal-akalin sama orang-orang kafir, nggak bakal bisa. Allah Al-Aziz di sana.
Tetap yang namanya timbangan di hari kiamat tetap harus ditegakkan. Allah muncul dengan al-adl, sifat yang maha adil. Kalau di sini mungkin belum muncul, di sini belum Allah tampakkan keadaan, tapi nanti di yaumiddin, di hari pembalasan, Allah akan munculkan sifat-sifat jalal. Allah bisa memunculkan sifat al-muntaqim, yang maha membalas. Atau di luar Asmaul Husna yang 99 itu, mungkin Allah syadidul iqab, yang dahsyat siksanya, sari'ul hisab, Allah yang cepat perhitungannya. Itu nama-nama yang sifat-sifat yang dalam kelompok jalal, kelompok yang sifatnya agung atau besar. Jadi waktu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, enak tuh. Begitu sampai Malik Yaumiddin, getar hati kita. Karena di situ muncul, Allah mungkin mewujudkan sifat-sifat jalalnya, sifat-sifat agungnya, di mana kita ini nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ini tema pertama dalam Al-Fatihah, yang juga merupakan tema dalam Al-Quran secara keseluruhan, yaitu tauhid. Kemudian tema kedua dalam Al-Quran itu adalah hukum. Hukum di sini baik hukum ibadah maupun hukum muamalah, ini semua ada dalam Al-Quran. Perintah tentang wajibnya sholat ada nggak Pak di Al-Quran? Ada, aqimis sholah liduluki syamsi ila ghasaqil lail, dan banyak lagi. Aqimus sholah, baik bentuknya dalalahnya ini dalalah mufrad mukhatab atau dalalah jamak mukhatab, disebutkan semuanya dalam Al-Quran. Wajibnya zakat ada nggak Pak? Ada. Ibadah, hukum-hukum ibadah. Ibadah ini dalam Al-Quran tema kedua, yang kalau kita sinkronkan dengan Al-Fatihah, ini ada pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya Engkau yang kami mintai pertolongan. Sembahyang orang dulu bilangnya. Sembahyang itu bahasa Arabnya ibadah. Sembah itu artinya ibadah. Maka sholat kadang-kadang disebut sembahyang. Tong, udah sembahyang asar belum lu? Lu ikut sembayangin nggak? Sembayangin lu istilahnya. Cuma sekarang aja kan ya. Sekarang aja kita pakai sholat. Alhamdulillah pakai sholat. Dulu orang dulu yang bilang sembahyang aja udah. Udah sembahyang subuh belum lo? Tidur malam pakai begadang, sembahyang sebenarnya. Orang Sunda apa namanya? Netepan. Sholat bahasa Arabnya sholat, tapi netepan. Sama juga masjid, tempat sujud. Masjid musola, tempat apa? Tempat sholat. Orang dulu bilangnya apa? Langgar. Cuma sekarang aja jadi musola. Musola itu artinya tempat sholat. Sholat yusolli, isim zaman, isim makannya namanya musollan. Itu tempat sholat. Langgar, kadang-kadang orang Sumatera sebutannya surau. Nah, pembahasan tentang ibadah atau sembahyang atau ibadah secara umum yang mencakup ibadah mahdhah, bahkan hukum-hukum yang mencakup muamalah dan lain sebagainya ada dalam Al-Quran dan diringkas dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita mohon, setelah kita hanya mengikrarkan hanya Allah yang kita sembah, hanya Allah yang kita mintai pertolongan, maka kita pasrah. Sembahyang udah belum kita? Udah. Puasa kemarin udah belum? Udah. Setelah itu ihdinas siratal mustaqim, pasrah udah sama Allah. Udah sama Allah, Allah yang nilai bagaimana ibadah kita, Allah yang nilai bagaimana puasa kita, Allah yang nilai bagaimana salat kita. Namun kita pasrahkan kepada Allah dan kita tetap minta Allah memberikan kita petunjuk. Ini adalah tema tentang hukum, baik hukum ibadah maupun muamalah maupun hukum-hukum yang lain yang ada dalam Al-Quran. Kisos, kemudian had-had yang lain seperti potong tangan, atau bahkan hukum keluarga. Bagaimana seorang istri ketika dia nusyuz atau ketika dia ngambek sama suaminya. Nah, ini semua dalam Al-Quran itu hukum. Hukum dikandung dalam Al-Fatihah, yaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita renungkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, itu domirnya domir mutakallim ma'al ghair, artinya disebutkan hanya engkau yang kami sembah dan hanya engkaulah yang kami mintai pertolongan. Kami apa saya di situ, Pak? Kami apa gua di situ? Kami. Ini menunjukkan Al-Fatihah ini tidak egoistik. Ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah ini ngajak orang-orang juga. Waktu kita dalam sholat kita menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, cuma engkau yang kami sembah ya Allah, dan cuma engkau yang kami mohonkan pertolongan. Tunjukkanlah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini berarti kita udah mengikut sertakan orang lain. Orang yang di rumah itu ikut semua kalau rumahnya disolatin. Orang yang ada di kampung ikut semua ihdinas siratal mustaqim kalau satu kampung itu ada yang sholat. Semua ini pakai domir mutakallim ma'al ghair, ini mengikut sertakan. Bukti bahwa agama Islam ini mengutamakan kebersamaan. Makanya kalau sholat jamaah itu benar-benar bisa menambah kekhusyuan. Yang tadinya tengok-tengok, kalau sholat sendiri tadinya tengok-tengok, sholat sendiri tadinya kuliah puluh. Kan kalau sholat jamaah agak lamaan jadi makmum. Bukan cuma makmum sih, imam juga begitu kadang-kadang ya. Waktu sholat sendiri kuliah kulhu, begitu jadi imam. Sabihis Al-Baqarah apa? Sabihis sama Al-Ghoshiyah, halataka hadithul Ghoshiyah, panjang apa terumannya. Nah, dengan berjamaah itu bisa terjaga kekhusyuan kita, bacaan-bacaan kita bisa lebih hati-hati. Ini pentingnya sholat jamaah. Sesuai juga dengan barokah jamaah itu akan Allah angkat semua pahala-pahala sholat. Yang kira-kira di pojokan sholatnya kurang khusyuk, tapi barokahnya jamaah bisa angkat semua. Barokahnya jamaah. Jamaah bukan cuma jamaah sholat, tapi jamaah pengajian kayak begini nih. Ini bisa ngangkat juga Bapak. Bisa ngangkat orang-orang, bisa ngangkat jamaah atau anggota jamaah yang kira-kira memang khata'un. Ada satu hadis riwayat panjang, mungkin pernah saya sampaikan. Ketika malaikat sudah menyampaikan bahwa nih di petukangan, nih di rumah Ustaz Amin ada orang yang sedang memujimu ya Allah, ada orang yang sedang ingin sekali masuk surga, ada jamaah yang sedang takut sekali masuk neraka. Tapi malaikat kemudian ketika Allah mengatakan, wahai malaikat-malaikatku, inni qad ghafartu lahum, aku udah ampunin semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya diampunin. Amin. Yang di dalam majlis sama yang di luar diampunin semua. Amin. Ini sudah Allah nyatakan kepada malaikat. Malaikat sudah meneliti, sudah keliling dan dilaporkan, sudah Allah nyatakan inni qad ghafartu lahum, aku sudah ampuni semua jamaahnya. Malaikat jawab lagi saudara, ya Rabb, fa inna fihim khata'an, sesungguhnya di dalam itu ada orang yang salah. Guru saya ya Mustafa Bishri, ini khata ini bisa punya arti orang yang banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya, termasuk salah masuk tempat. Tadinya pengen ngajak mancing. Ternyata ustadznya lagi ada majlis, akhirnya mancing kagak jadi, jadinya zikir. Kata malaikat, itu ada orang yang niatnya kagak zikir ya Allah. Emang dia niatnya ke situ kan bukan zikir, niat yang lain. Kata Allah, gak apa-apa. Hum qaumun la yashqa jalisuhum. Biarin, meskipun niatnya bukan niat untuk zikir, meskipun niatnya bukan niat untuk ngaji, tapi dia duduk bareng orang-orang ngaji, maka hum qaumun la yashqa jalisuhum. Mereka itu adalah orang-orang yang teman duduknya gak akan rugi. Ada yang tadi niatnya bukan ngaji di sini, nyasar maksudnya. Tadinya niatnya nggak pengen ngaji, jadi ngaji. Tetap kata Allah, nggak apa-apa, tetap aku ampuni meskipun dia itu nyasar,
tetap aku ampuni. Barokahnya jamaah, barokahnya kumpul bareng-bareng. Ayat Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam tidak mengajarkan kita masuk surga sendirian, ajak-ajak tetangga. Islam tidak mengajarkan kita doa untuk sendirian, tapi doain juga tetangga-tetangga kita. Doain Pak RT, udah komplit Pak RT, warga. Doain Pak RT, doain semua yang kenal sama kita. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama kebersamaan, bukan iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, bukan, tapi pakai nun, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tema kedua yaitu tentang hukum, baik hukum ibadah maupun hukum muamalah, terangkum dalam Al-Fatihah yang 2 ayat itu. Kemudian tema ketiga yang ada dalam Al-Quran juga ada dalam Al-Fatihah, yaitu nasihat-nasihat. Dalam Al-Quran kita sering mendengar nasihat bagaimana seorang kaya yang sombong, itu akibatnya dia Allah tenggelamkan, Allah musnahkan sama harta-hartanya. Tahu namanya Pak? Namanya siapa? Kirun, Ferry, Korun. Nasihat-nasihat itu nasihat supaya jangan seperti Korun. Kenapa? Nanti bisa Allah musnahkan sama harta-hartanya, tenggelam semuanya, ambles ke bawah. Makanya orang-orang kalau dia lagi gali sumur kemudian nemuin harta, disebutnya dengan harta karun. Itu dari Korun itu. Dari Korun. Padahal mah Korun di mana? Yang galinya di mana? Disebut dengan harta Korun, harta karun. Ini Korun. Kita juga mendengar dalam Al-Quran kisah tentang bagaimana orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, yang istiqomah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang mengucapkan Tuhan kami Allah, udah syahadat, kita kan udah syahadat semua nih. Kemudian istaqamu, tsumma istaqamu, istiqomah, salatnya istiqomah, ngajinya istiqomah, sedekahnya istiqomah, maka malaikat turun kepada mereka untuk mengatakan la takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan sedih. Jangan khawatir, jangan sedih. Ini kisah atau nasihat tentang orang-orang yang dalam iman dan Islamnya istiqomah. Nasihat-nasihat ini tersebar banyak di ayat-ayat Al-Quran yang 6.666 ayat ini. Maka di Al-Fatihah di ayat ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah mewakili atau merepresentasikan kisah tentang nasihat-nasihat tentang orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Orang yang beriman yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang Engkau berikan nikmat ya Allah. Jadikan kami seperti mereka, amin. Jangan jadikan kami seperti orang-orang yang Engkau murkai dan orang-orang yang sesat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena secara garis besar cuma dua ini. Secara garis besar ini cuma dua yang diceritakan, yaitu orang beriman dan orang kafir atau orang yang ingkar. Nah, semua terangkum dalam Al-Fatihah. 3 tema besar, tauhid, yang kedua hukum, dan yang ketiga nasihat-nasihat. Ini semua dalam Al-Quran disebutkan dan semuanya ada dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah disebut surat pembuka, disebut dengan Ummul Kitab atau induknya Al-Quran, juga disebut dengan As-Sab'ul Mathani. Artinya As-Sab'ul Mathani itu 7 ayat yang terus diulang-ulang. Kita sholat berapa rakaat sehari Pak? 17. Ada Fatihahnya? Ada, wajib. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Gak sah sholat orang yang gak baca Fatihah. Wajib ada Fatihah. Berarti minimal kita sehari berapa kali Fatihah tuh? 17. Belum lagi kalau orang datang minta air sama sesamin, Fatihah juga. Belum lagi nanti kalau ada hajat, ya Allah supaya bos nggak ngomel, Fatihah.
Fatihah lagi. Diulang-ulang emang. As-Sab'ul Mathani adalah surat yang sering diulang-ulang 7. As-Sab'ul itu artinya 7, yang sering diulang-ulang itu maksudnya adalah Al-Fatihah. Ya diulang dalam sholat kita, ya diulang dalam hajat-hajat kita. Karena kalau kita punya hajat, kalau kita punya hajat itu bagus dibacakan Al-Fatihah. Kata Rasulullah SAW, Al-Fatihatu lima quri'at lah. Al-Fatihah itu untuk apa aja yang dibacain. Pengen tanahnya supaya buru-buru laku, Al-Fatihah. Banyakin aja Al-Fatihahnya. Pengen anaknya ini cepet-cepet dapat jodoh, Fatihah juga bisa. Pengen supaya karir atau dalam pekerjaan ini sukses, Al-Fatihah juga. Pokoknya Fatihah itu adalah 5 quri'at lah. Fatihah itu untuk segala macam doa, untuk segala macam hajat, ini bisa. Peri udah hafal belum Fatihah, Peri? Hafal? Fatihah itu kalau jadi rukun sholat harus hati-hati. Makanya saya belajar Fatihah dulu itu 3 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya yang tafkhim, yang tarqiq itu harus benar-benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Benar-benar. Itu 3 bulan belajarnya. Kenapa? Untuk menyempurnakan rukunnya supaya benar-benar. Karena tasdidnya itu harus betul tasdidnya. Makhrajnya juga harus betul. Harus bedakan makhraj antara ha dengan ha misalnya. Semuanya dalam Fatihah itu kalau memang dijadikan sebagai rukun sholat itu harus hati-hati belajarnya sama Ustaz Samin. Peri ditatar lagi. Gimana rohnya, roh yang tafkhimnya gimana, yang tarqiqnya gimana. Dot walau dolin, makhrajnya dot. Makhrajnya dot itu antara 2 gigi atau 2 rahang. Di sini nih Pak. Jadi lidah kita taruh sini. Dot. Dulu guru saya ngajarinya dodidotna minal mudni mudodon dodido. Dot ini paling susah. Ini adalah huruf yang di aksara lain, yang di huruf-huruf bahasa lain nggak ada. Mungkin kalau huruf H di Indonesia ada nggak H? Ada. Di Arab ada nggak? Ada. Huruf A di Indonesia ada nggak? Ada. Di Arab ada juga. Inggris ada A juga. Bahasa-bahasa lain ada. Tapi huruf dot nggak ada di bahasa apa aja. Karenanya Al-Quran, bahasa Arab maksud saya, bahasa Arab itu disebutkan lughatul dot. Bahasa Arab itu adalah bahasa dot. Karena cuma diteliti oleh para pakar bahwa cuma bahasa Arab yang punya bunyi fonem dot, yang lainnya nggak punya. Paling susah itu. Dan Rasulullah SAW menyebutkan ana afsahukum bid-dot. Saya adalah yang paling fasih menyebutkan dot di antara kalian. Paling fasih Rasulullah. Karena memang Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Rasulullah itu orang Arab dan Arab itu adalah bahasa dot. Tafsir Jalalain ini dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, Al-An'am. Tahu-tahu tawakuf dan belum mulai lagi. Saya bilang sama Ustaz Samin sama Bang Jajam juga, kalau bisa jangan berhenti. Masjid itu ada beberapa tempat. Beliau Allah yarham sebelum beliau wafat itu menyerahkan 2 ke saya, tafsir Jalalain di daerah Radio 2. Radio 2 itu dekat Petobugan, Malam Rapo, dan di Al-Abror. Beliau masih ada. Saya suruh lanjutin. Nah kemudian setelah beliau wafat, ya mau nggak mau karena yang minta juga jamaah, bukan saya disuruh nerusin. Saya nggak bisa gantiin karena jid tidak tergantikan. Sama kata Jidah, kata ibu saya, tidak tergantikan pokoknya. Nggak bisa gantiin saya. Tadi kan nerusin di Al-Muttaqin 1, 2, kemudian di Al-Abror.
Masjid Al-Abrar. Kemudian 3 di Al-Ikhlas. 4 di Zahratul Buldan dan Miftahul Khair. Kemudian Al-Ikhlas Al-Mutakin, yaitu 4. Di 4 tempat itu semuanya tafsir Jalalain, tapi beda-beda. Yang paling bontot ya Zahratul Buldan, baru surat Al-An'am. Yang paling awal atau yang paling jauh itu Al-Ikhlas, sudah surat Az-Zumar. Dan ini saya tahu Njit ngajar dari saya kecil, dari saya anak-anak sampai saya punya anak. Itu Njit udah ngajar kira-kira tahun 80-an mungkin ya, baru sampai surat Az-Zumar belum hatam. Ya seminggu sekali ngajinya. Orang yang ngaji tafsir Jalalain itu tiap hari kecuali Selasa sama Jumat, itu aja hatamnya bisa 10 tahun. Itu tiap hari tuh 10 tahun tuh. Nah apalagi Miftahul Khair dan Zahratul Buldan. Ya mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita istiqomah untuk terus ta'lim, untuk terus ngaji dan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa. Ala hadhihi niyyah ala hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa baiti la jamil ulama'il amilin wa awliya'il arifin wa la jami' masyayikhina wa muallimina wa syaikh ma'sum nasra ya Muhammad Khalil Bishr Mustafa wa la babaji ma'ruf bin Ahmad wa ila jami' arwahina wa arwahikum wa la jami' marhumin wal marhumat min ahli qarabatina al-hadirin inna Allah taghashshahum birrahmah wal maghfirah syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna al-ikhlas wal istiqamah. Allahumma rzuqna al-ikhlas wal istiqamah. Allahumma rzuqna al-ikhlas wal istiqamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.